Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Ahlufi Oktavianti, NPM 132020190162. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan visualisasi data dengan menggunakan Tableau. Dataset yang saya pilih adalah Melbourne Restaurant Food Delivery Data. Dataset ini berisi data food delivery dari sebuah restoran di Melbourne, Australia. Restoran ini memiliki 3 cabang dengan manajemen yang berbeda. Pertama-tama, apabila kita ingin memasukkan data kita untuk kita visualisasi, di dalam Tableau terdapat 2 pilihan, yaitu to a file dan to a server. To a file digunakan untuk file data kita yang bersifat statis, misalnya bertipe Microsoft Excel, text file, JSON file, Microsoft Access, PDF file, spatial file, dan statistical file, atau bisa juga data-data tipe lainnya. Selanjutnya, untuk pilihan kedua yang to a server, di sini data yang akan kita visualisasi adalah data yang sifatnya dinamis, seperti data yang berasal dari Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Amazon Redshift, dan lain sebagainya. Pilihannya banyak, termasuk ada juga Google Sheet, Google Drive, MongoDB, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan data yang sifatnya statis, sehingga kita memilih pilihan to a file. Kita buka dulu data yang akan kita pilih. Nah, di sini ada beberapa tabel. Nah, di sini saya akan menggunakan outlier data, yang mana di sini datanya tidak terdapat anomali. Nah, Tableau akan menampilkan lengkap data kita beserta tipe datanya. Di sini misalnya untuk kolom order ID tipe datanya string, kemudian date itu tipe datanya date juga, kemudian di kolom time tipe datanya date and time. Selanjutnya di Tableau data tempat akan terbaca secara otomatis sebagai geographical data. Contohnya seperti kolom customer lat. Di sini tipe geografiknya adalah latitude, dan untuk customer land tipe datanya longitude. Di sini terdapat pilihan connection-nya, yaitu ada 2, ada live dan extract. Live di sini digunakan ketika data yang kita visualisasi itu dinamis atau berubah-ubah. Jadi setiap ada perubahan data, maka data yang ditampilkan dalam Tableau juga otomatis akan berubah. Untuk tipe connection live ini cocok digunakan apabila kita memilih yang pilihan to a server. Kemudian untuk pilihan ekstrak ini, maka Tableau akan membuat data kita menjadi offline data. Artinya data statis akan digunakan dalam visualisasi data. Selanjutnya, Tableau juga bisa digunakan untuk visualisasi data lebih dari satu file. Jika file tersebut berhubungan, maka akan terbentuk relasi join. Contohnya seperti file branch ini yang menyimpan data cabang dari restoran. Kita bisa memilih pilihan add untuk menambahkan data yang akan kita visualisasi.
Untuk melihat relasinya, kita bisa klik data utama, kemudian open dan drag data lainnya. Nah, maka akan muncul detail dari relasi joinnya. Jika kita klik, maka terdapat pilihan inner, left, right, dan full outer. Untuk data history delivery order ini, yang paling tepat adalah kita menggunakan left join karena data utamanya adalah data outlier data, kemudian data lainnya adalah branch. Kemudian kita pilih left join. Jika sudah, kita klik close. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi pertama kita. Kita bisa memilih sheet sebagai worksheet kita. Di sini kita akan melihat order type dari masing-masing cabang. Kita pilih dulu order type-nya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk makanan yang dijual itu ada 3 tipe, breakfast, dinner, dan lunch. Selanjutnya untuk melihat di masing-masing cabang, kita bisa pilih branch name, kita letakkan pada kolom. Nah, di sini belum terlihat jumlah dari masing-masing order type di setiap cabang. Kita bisa pilih di sini yang data yang berupa angka, kita letakkan di kolom. Nah, di sini bisa langsung terlihat ya visualisasi data pertama kita. Ternyata paling banyak itu terjadi pada saat order type-nya itu dinner, dan paling sedikit itu rata-rata di setiap cabang itu order type-nya breakfast. Hampir lupa untuk menjelaskan, di sini kita bisa melakukan filter data di mana ada calculation, dimension, measure, dan comment. Dimension ini adalah data-data yang bersifat kategorikal, yang bertipe teks, time, dan lain sebagainya. Kemudian untuk data measure ini adalah data-data yang bertipe angka. Selanjutnya untuk calculation ini adalah data-data yang sifatnya kalkulasi, misalkan perhitungan. Kemudian comment ini tidak ada karena tidak ada data yang menyertakan comment. Pada visualisasi kedua, kita akan melihat seberapa besar penjualan atau delivery order dari masing-masing cabang dalam rentang waktu tertentu. Kita akan menggunakan sheet 1 untuk visualisasi. Nah, untuk mereset atau menghapus data-data yang ada di sini, kita tidak perlu melakukan remove pada masing-masing atribut data. Kita hanya perlu menggunakan pilihan clear sheet untuk menghapus atau mereset worksheet kita. Seperti ini hasilnya. Nah, kita akan memasukkan komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam visualisasi data. Di sini untuk mempermudah kita bisa menggunakan filter, yaitu measure. Kita akan menggunakan order price. Kita drag and drop di sini. Sudah terlihat. Kemudian kita akan menggunakan branch
name untuk melihat di masing-masing cabang itu peningkatan delivery ordernya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Selanjutnya, dalam rentang waktu tertentu, tentunya kita menggunakan date. Date kita letakkan pada kolom. Di sini kita bisa melakukan seperti ini ya, sehingga ada detail dari data yang kita miliki, ada year dan quarter. Year dipecah menjadi quarter, begitu pula quarter dapat kita pecah lagi menjadi per bulan, di quarter pertama, di quarter kedua, di quarter ketiga, maupun di quarter keempat. Selain itu, kita juga bisa melakukan detail lagi dalam bentuk per hari. Untuk branch name-nya, jika ingin melakukan editing atau melakukan marks, kita bisa mendrag and drop branch name kita ke dalam marks color. Nah, maka akan terlihat visualisasi seperti pada gambar. Di sini untuk warna biru ini merupakan dari cabang Bakers, warna orange dari cabang Nicholson, dan warna merah dari cabang Thomson. Kita juga bisa mengubah marks atau bentuk dari grafik data kita ke dalam berbagai tipe. Misalkan kita ingin dalam tipe bar atau area atau dalam bentuk square. Nah, ternyata lebih mudah dalam bentuk garis ya dibacanya. Dari bulan Juli di kuartal ketiga untuk branch name Bakers mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian di cabang Nicholson dan Thomson rata-rata stabil. Ternyata di cabang Bakers ini selalu di kuartal 3 dan 4 terjadi penurunan. Dalam membaca grafik visualisasi data kita menampilkan dalam kuartal pertama sampai kuartal keempat. Nah, ternyata dalam membaca data ini kurang fleksibel atau kurang mudah dipahami. Kita bisa menghapus kuartal datanya kita dengan mengklik remove seperti ini. Nah, maka data akan ditampilkan per bulan. Tampilannya seperti ini atau visualisasinya seperti ini lebih mudah dibaca karena tidak terlalu banyak komponen. Pada Tableau, kita juga bisa melakukan copy data dalam bentuk gambar maupun dalam bentuk data. Misalkan kita ingin melakukan copy visualisasi data kita ini dalam bentuk gambar, kita bisa melakukannya dengan melakukan klik kanan, kemudian terdapat pilihan copy, kemudian image. Nah, terdapat pilihan untuk menampilkan atau mengcopy image kita, ada title, view, caption, dan color legend. Kita secara default kita pilih copy, kemudian kita buka file Word kita, kemudian kita paste, maka di dalam file Word kita akan ditampilkan hasil copy data berupa gambar yang kita dapatkan dari Tableau. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan copy data dalam bentuk Excel. Kita lakukan lagi, klik data, copy, kemudian kita pilih yang berupa data. Kita buka file Excel kita, kemudian kita pilih blank workbook, kita paste. Maka data akan secara otomatis
tercopy ke dalam file Excel kita. Kita juga bisa melakukan copy data dalam bentuk cross tab. Sebelumnya kita juga bisa memilih view data untuk melihat terlebih dahulu data kita seperti ini. Jika kita pilih copy cross tab, maka data akan tercopy dalam bentuk cross tab. Selain melakukan klik kanan kemudian copy, kemudian kita memilih cross tab, kita juga bisa melakukan pembuatan cross tab dengan langkah lainnya, yaitu dengan melakukan klik kanan pada sheet 1, kemudian kita pilih duplicate as cross tab. Nanti data cross tab akan langsung terbentuk otomatis di samping sheet 1. Karena namanya sama-sama sheet 1, kita bisa melakukan rename di worksheet kita. Klik kanan, rename, kemudian kita berikan nama trend delivery order. Selanjutnya pada data cross tab kita berikan nama cross tab. Untuk melihat di masing-masing cabang berdasarkan order type agar data yang kita visualisasikan lebih kompleks, maka kita dapat melakukan drag and drop order type pada pilihan rows. Nah, di sini bisa terlihat ya supply dari masing-masing cabang itu paling banyak itu di mana. Ternyata untuk cabang bakers, order type yang dilakukan pada pilihan breakfast ini hanya terjadi pada 4 bulan pertama. Kemudian di bulan Mei sampai Desember tidak ada delivery order untuk order type breakfast. Kita juga bisa menampilkan seberapa signifikan delivery order yang terjadi di masing-masing cabang dalam visualisasi yang berbeda. Misalkan kita pilih delivery fee dalam bentuk color. Nah, maka akan terlihat delivery fee atau biaya untuk pengirimannya ke dalam gradasi warna yang berbeda-beda. Berarti ini yang warnanya agak pucat ini delivery fee-nya itu rendah. Kita bisa melakukan edit colors pada warna delivery fee-nya. Kita bisa memilih gradasi warnanya seperti apa dan juga bisa kita pilih paletnya. Untuk memudahkan mungkin kita bisa memilih rentang palet yang red gold. Sehingga semakin warnanya merah, maka delivery fee-nya semakin besar. Kita klik OK seperti ini. Nah, karena untuk tampilan yang seperti ini itu agak menyulitkan kita dalam membaca angkanya, maka kita bisa pilih dalam bentuk bar atau dalam bentuk square. Nah, maka akan ditampilkan datanya seperti ini. Di sini kan tidak terlihat ya angka-angkanya, maka kita bisa munculkan angkanya dengan memilih show mark labels. Nah, terlihat seperti ini. Pada data cross tab ini dapat kita lihat untuk masing-masing biaya pengiriman dari tiap cabang dan order type-nya. Ternyata untuk order type breakfast pada jam
pada bulan Januari, Februari, Maret, April ini rata-rata rendah. Kemudian paling mahal biaya pengirimannya pada order type lunch. Apabila kita kesulitan melihat detail dari gradasi warna, kita bisa melakukan format gradasi warnanya dengan memilih pilihan edit colors, kemudian kita klik step color. Ini akan membagi detail gradasi warna kita menjadi 5 bagian. Kemudian kita klik OK, maka akan berubah seperti ini. Selanjutnya kita bisa melakukan highlight pada data yang akan kita highlighter. Nah, kita klik show highlighter, maka kita bisa melihat misal di breakfast ini ternyata rata-rata di bawah rata-rata atau rendah. Kemudian saat dinner, waktu dinner ini delivery fee-nya terpantau agak mahal atau tinggi ya. Kemudian lunch juga seperti itu, di warna yang gradasi ketiga, yaitu harganya yang hampir tinggi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari visualisasi data kita bahwa pada cabang bakers ini hampir mengalami kenaikan yang cukup signifikan, namun setelah itu penurunannya juga terjadi secara signifikan. Dan kita lihat hampir di tiap-tiap cabang juga tidak ada grafik yang stabil. Hampir semua grafik delivery ordernya itu naik turun. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.